pagi hari ini mari kita lihat, tinggalkan, lupakan masa lalumu. Lupakan maksudnya tinggalkan, bukan sekadar lupa. Biarlah itu kita padamkan di dalam ingatan kita. Itu maksudnya lupakan masa lalumu. Semada masa lalumu tahun 2024, lalu kita bawa masuk pada tahun 2025. Biarlah tahun 2025 ini masa-masa yang kita hadapi, yang kita lalui semada ya pengalaman pahit, pengalaman yang baik, pengalaman yang positif, dan biarlah pengalaman yang negatif itu kita padamkan dalam nama Yesus Kristus, supaya itu jangan menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Ini tujuan daripada perkongsian firman Tuhan ini. Dan kalau kita memiliki pengalaman positif, pengalaman yang indah, jangan sekadar kalau tahun 2025 kita mengalami pengalaman yang indah 60% misalnya, kalau diukur dia punya temperature 50%, 60%. Biarlah jangan kita tinggal dengan pengalaman yang indah 60% itu tahun 2025. Biarlah pengalaman 60% itu kita upgrade, kita kasih naik dia, bukan hanya 60 tetapi 70, 80, kalau boleh sampai 100%. Karena saudara, kita hidup di dunia yang semakin berubah, semakin meningkat, semakin menuju ke arah di mana orang katakan dunia semakin modern. Pola pikirnya, cara hidupnya, dari segi ekonomi semua mulai berubah, pengetahuan semua semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau kita tinggal dalam pengalaman yang indah tahun 2025 hanya 60%, sedangkan dunia semakin bergerak maju, kita akan ketinggalan dan kita akan bosan dengan pengalaman yang indah. Dan itu akan membuat kita rasa terbuai, tertidur, dan selalu berpikir tentang keberhasilan, kesuksesan masa lalu. Itu kan masa lalu, bukan masa sekarang. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kau mendengar hari ini apa yang Tuhan katakan hari ini, ya, hari ini itu maksudnya hari ini, saat ini, dan seterusnya. Ya, nah, lupakan masa lalumu. Karena Tuhan membuat hal-hal baru bagimu. Jadi kita bergerak kepada tahun 2026. Biarlah kita memiliki satu sikap, pola pikir. Perkataan lain tentang pola pikir, cara berpikir, maksudnya dia memiliki paradigma yang baru, yang tidak mudah putus asa, tetapi berani menerobos, mendobrak pintu, bukan pintu yang itu, mendobrak, menerobos, maksudnya ya apa ini, menembusi setiap cabaran, setiap masalah, setiap tantangan, dan berpikir tidak ada seorang manusia pun di dunia yang sama, ada orang kaya, orang miskin kah, orang pintar kah, kita sama-sama manusia akan tetap berhadapan dengan cabaran dan masalah. Amin. Tetapi terserah pada Anda dan saya. Bukan karena orang itu miskin, orang kaya, orang berpendidikan tinggi yang membuat dia boleh maju. Tapi bagaimana kita memposisikan iman kita, hati kita kepada Tuhan. Itu yang membawa kita untuk menjadi penerus. Oke, dan kita lihat sekarang. Dalam Filipi pasal 3, 13, 14 berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, kata Paulus, dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. 14. 1, 2, 3. Dan berlari-lari
kepada pendahuluan. Saya sengaja terima kasih kepada Grace karena ini yang buat ini. Dan ini memang bukan kerja yang senang kalau siapkan ini. Oke, kita pergi kepada seterusnya. Alkitab mengajar kita ada dua. Oke. Begitu ya, terus. Boleh baca? Boleh nampak di sana? Boleh. Boleh ya. Oke. Alkitab mengajar kita bahwa kehidupan iman bukanlah hidup terperangkap dalam masa lalu. Sekali lagi, Alkitab mengajar kita bahwa kehidupan iman bukanlah hidup terperangkap. Terperangkap maksudnya terbelenggu, tidak dapat bergerak dalam masa lalu. Dalam masa lalu maksudnya pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, keadaan-keadaan yang membuat Anda kecewa, sakit hati, terperangkap dalam masa lalu. Mungkin Anda tidak berhasil dalam career Anda gagal. Tetapi bergerak maju iman kepada Kristus itu membawa kita untuk bergerak maju dalam rancangan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita percaya bahwa hidup kita bukan ditentukan masa lalu kita, tapi hidup kita ditentukan oleh rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya, kita tidak boleh hidup sebagai tawanan kenangan. Boleh kita katakan bersama, tawanan kenangan. 1, 2, 3. Tawanan kenangan. Ditawan, ya, dipeluk oleh kenangan-kenangan pahit kita. Kenangan-kenangan yang membuat Anda kecewa, patah hati, tidak bersemangat. Itu kenangan. Itu mengikat kita sehingga kita berpikir kalau bukan si pelintong yang buat saya begini, saya jatuh. Buat saya kecewa hati. Saya tidak begini. Mempersangka keadaan itu. Ya, jangan kita menjadi tawan dengan keadaan-keadaan itu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini adalah biar ini menjadi suatu di mana saya katakan tadi pedoman, ya, penuntun bagi perjalanan hidup kita untuk 2026. Ya, dan juga ya, jangan apa tadi itu, kita tidak boleh hidup sebagai tawanan kenangan pahit ya. Memori yang mungkin menghancurkan kita. Dan juga kedua, jangan kita ditawan oleh kenangan mungkin kita sebelum ini kita sukses dalam career kita, sukses dalam apa saja. Itu masa lalu. Bagaimana dengan tahun 2026? Apakah kita tetap mengenang keberhasilan, kesuksesan kita, masa yang indah masa lalu? Bagaimana dengan sekarang? Karena masa lalu dan masa sekarang itu berbeda. Oke? Jangan sampai kita terbuai dengan pengalaman-pengalaman, baik pengalaman pahit masa lalu, pengalaman indah masa lalu. Kadang-kadang itu boleh menipu kita dan membuat kita tidak move on, tidak maju ke depan, tidak berusaha lagi. Kita tidak boleh hidup sebagai kenangan kegagalan, dosa lama atau luka lama. Ya, ada luka lama. Luka lama maksudnya kepahitan, kebencian, kecewa, sakit hati, putus asa, putus cinta. Itu. Atau luka lama, itu maksudnya waktu kita bercinta, bagi yang bujang-bujang sedang bercinta, lalu tiba-tiba dia kasih putus. Sakitnya hati susah aku rindu. Macam mana rindu kalau sudah bukan sampai gitu. Ya, jangan biarkan itu, ya, dosa lama atau luka lama. Tuhan dengan iman, biar 2026 ini kita berpikir, tangkap dan berkata Tuhan menyediakan masa depan yang penuh
lihat ke depan, ya, bukan melihat ke belakang, melihat kepada kegagalan masa lalu, ya, bukan melihat ke belakang, tetapi boleh kita katakan bersama, tetapi 1, 2, 3, melangkah ke depan dengan iman kepada rencana Tuhan. Boleh kita taruh di sini, bukan sekadar mendengar, tapi mari kita terima dengan iman sebagai satu, seolah-olah itu satu nubuatan buat saudara secara pribadi maupun keluarga kita, untuk career kita, untuk studi kita, untuk pekerjaan kita, seterusnya. Kita lihat dari konteks Alkitab. Konteks itu maksudnya dari mana cerita ini? Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Anggota jemaat di Filipi seperti kita pagi hari ini sebagai orang-orang percaya. Ketika Paulus sedang berada dalam penjara di Roma. Waktu itu Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Setelah Paulus bertobat, hidupnya dia betul-betul diserahkan pada Tuhan. Dia katakan dalam Galatia pasal 2:20 itu, dia bilang, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalamku. Nah, kita lihat terus, walaupun dalam situasi gelap, maksudnya walaupun pada waktu itu Paulus dalam penjara, tidak ada pengharapan. Situasi gelap itu maksudnya tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan untuk hidup, tertutup secara jasmani karena dia di dalam penjara. Macam mana dia bergerak, sudah. Tetapi Paulus tidak hidup dalam masa lalu. Dia tidak merasa kecewa, kenapa saya dibiarkan begini oleh Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah memberitakan Injil, banyak jiwa saya bawa kepada Tuhan. Saya berdoa orang sakit, bahkan berdoa orang mati bangkit. Tapi sekarang kenapa saya dalam penjara? Kira-kira begitu, kan? Paulus tidak berpikir begitu. Boleh saja Paulus berkata, kalau begini, betulkah Tuhan hidup? Betulkah Tuhan ada? Ya, coba saudara, baru ada masalah sedikit, sudah kita bilang, sudah putus asa, kecewa, tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau lagi datang beribadah, hanya masalah sedikit. Dan Paulus begitu bersusah payah dia melayani Tuhan, nyawanya terancam, sedikit lagi mati, apalagi dia dimasukkan dalam penjara hanya karena penginjilan, hanya karena memberitakan firman Tuhan. Bukankah Paulus boleh mengeluh, kecewa, hancur hati? Tapi dia tidak membiarkan perasaan-perasaan itu mengikat dia. Sama seperti saudara saya pada pagi hari ini, daripada pengalaman Paulus ini. Mari kita pikirkan, biar kita coba kita pikirkan dalam diri kita. Apakah kita menghadapi masalah, cabaran, kesusahan, kegagalan sepanjang 2025 ini? Mungkin kita menghadapi, kita mungkin tidak dalam penjara, tapi emosi kita, perasaan kita mungkin terpenjara, tidak bergerak, berpikir pun susah, selalu hayah, bagus mati, gitu kan? Susah ini hidup. Itu jangan kita terpenjara melalui minda kita, emosi kita. Mari kita keluar pada hari ini. Paulus, dia punya tubuh badan secara fisikal, secara jasmani, dia di dalam penjara. Tapi mindanya, emosinya, semangatnya susah untuk terpenjara. Dia tulis surat, dia tetap memberi dorongan kepada orang-orang percaya, termasuk jemaat di Filipi. Ya, dia bilang, Paulus tidak hidup dalam masa lalu, tidak menyesal karena melayani Tuhan, karena ikut Tuhan. Ini kadang-kadang orang Kristen, ya, baru tidak diberkati sudah mengeluh. Dia bilang, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia memberi ini, saya sudah tolong ini, tolong pelayanan, tolong gereja, ini yang saya dapat. Mungkin kita tidak seperti Paulus, terpenjara begitu, punya melayani begitu giat, tapi terus ditangkap, mau dipenjara, mau dipancung. Itu maksudnya masa gelap.
Saudara, apa masa depan kita sepanjang tahun 2025? Jangan itu memenjara kita, mengikat emosi kita. Mari kita keluar dengan iman hari ini 2026, tahun apa ini? Awal 2026. Saya mau setiap rantai-rantai yang mengikat saya ini, rantai apa? Rantai kebencian, perasaan benci, kecewa, sakit hati, putus asa, putuskan hari ini. Saya mau bebas dan nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Amin. Saya bingung muka-muka yang senang berikan. Dia tidak menyesal, tidak mempersalahkan keadaan. Paulus tidak mempersalahkan keadaan. Apa itu keadaan? Yang ada mungkin yang menyakiti hatinya, keadaan-keadaan yang mencekam hidupnya. Dia tidak persalahkan keadaan, karena keadaan itu lalu mempersalahkan Tuhan. Ya, dia tidak mempersalahkan walaupun dia di dalam penjara dan tidak mengasihani diri. Boleh kita katakan bersama, mengasihani diri. 1, 2, 3. Mengasihani diri. Mengasihani diri dalam bahasa Indonesia bilang ibah diri. Allah, kasihan saya musikkan 100%. Kasihan saya, itulah saya susah mau maju sebab bapak mama saya miskin. Kasihan saya tiada duit. Saya mau pergi sekolah susah, mau kerjaan. Ini semua tidak mampu. Kasihan saya. Itu maksudnya mengasihi diri sendiri. Ada yang macam begitu. Kalau ada macam begitu, kita tidak akan maju. Susah maju. Sebaliknya Paulus melihat ke hadapan. Sebaliknya, boleh kita katakan bersama, 1, 2, 3. Sebaliknya dia melihat ke hadapan. Boleh ikut saya sekarang. Sebaliknya, 1, 2, 3. Sebaliknya saya melihat ke hadapan. 1, 2, 3. Saya melihat ke hadapan. Ke destinasi ilahi. Ini yang dilihat oleh Paulus, destinasi ilahi. Ke destinasi ilahi. Melihat ke hadapan, ke destinasi ilahi, panggilan surgawi dan masa depan dalam Kristus. Saya tidak ada tulis di sana, minta maaf biar dia dulu di sana. Apa maksudnya Paulus melihat ke hadapan? Melihat ke hadapan ini maksudnya begini, bermaksud hidup dengan iman. Boleh kita katakan bersama, hidup dengan iman. 1, 2, 3. Hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Hidup dengan pengharapan, fokus kepada Tuhan. Bukan hidup dalam penyesalan. Itu maksudnya hidup ke hadapan, melihat ke hadapannya. Bukan hidup dalam penyesalan atau ikatan masa lalu. Baik kata masa lalu, masa-masa yang kita hadapi yang menyakiti, yang menyakitkan. Itu maksudnya melihat ke hadapan. Seterusnya dikatakan tadi, destinasi ilahi. Ini menunjukkan kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Boleh kita katakan bersama, tujuan hidup. 1, 2, 3. Tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. 1, 2, 3. Yang Tuhan tetapkan dalam diri setiap Anda dan saya. Karena dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita baik, sungguh baik, dan amat baik. Maksudnya di dalam setiap kehidupan Anda dan saya ada keistimewaan, ada talenta-talenta yang istimewa yang ada pada diri Anda dan saya. Bukan diukur oleh berapa tingginya pengetahuan kita, tetapi itu diukur oleh apa yang Tuhan letakkan di dalam setiap pribadi kita. Itu ada keistimewaan masing-masing. Hargailah diri Anda. Boleh tangkap ini? Harap anak-anak muda dengar sini baik-baik. Ya, tolong tangkap semua ini. Itu destinasi lain. Maksudnya rencana Allah yang khusus bagi seseorang dan perjalanan rohani yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita
bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan mempunyai destinasi dalam hidup kita, baik secara rohani, untuk kita capai dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Amin. Apalagi panggilan surgawi. Panggilan surgawi maksudnya panggilan hidup yang datang daripada Tuhan. Saudara dan saya punya panggilan surgawi. Tuhan mau manggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Itu panggilan umum. Boleh kita katakan bersama panggilan umum? 1, 2, 3. Panggilan umum. Panggilan umum adalah panggilan di mana Anda dipanggil oleh Tuhan, oleh kasih karunia anugerah Tuhan, supaya kita keluar daripada hukuman kekal, keluar daripada kegelapan. Kegelapan maksudnya hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk, hukuman. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan hidup kita kepada Tuhan, itu maksudnya panggilan umum. Nah, saudara dan saya sekarang, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kalau betul-betullah Anda dan saya yang bersama-sama pagi hari ini betul-betul bertobat, betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita ada di dalam destiny. Apa itu destiny? Rencana Tuhan. Boleh dikatakan takdir, bukan takdir. Destiny itu dalam ketetapan Tuhan, di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Destiny Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu maksudnya. Dan sekarang, setelah kita diselamatkan, setelah kita bertobat, tidak sampai di sini. Kita harus kerjakan keselamatan. Boleh kita katakan bersama, kerjakan keselamatan. 1, 2, 3. Bukan berarti usahakan untuk selamat, tidak. Kerjakan keselamatan maksudnya keselamatan. Kita sudah bertobat, kita sudah ikut Tuhan, anugerah Tuhan sudah kita terima. Bagaimana Anda saat ini sudah diselamat? Apa yang harus kamu buat? Apa yang harus kita buat? Kalau misalnya ada seseorang yang kasih kita tanah, ladang, dia bagi sama kita percuma, apa yang harus kita buat? Sudah tanah itu, ladang itu sudah dalam tangan kita. Apakah kita duduk diam-diam? Duduk diam-diam? Atau kita mengusahakan tanah itu? Ya, kita kerjakan sampai maju, supaya tanah itu boleh menghasilkan untung bagi kita. Jemaat Tuhan, biarlah kita bagus-bagus. Ini ya, kenapa Tuhan bawa orang-orang Israel keluar dari Mesir? Supaya masuk ke tanah Kanaan, tanah, dan di sana dibilang kamu usahakan, nanti kamu dapat menghasilkan susu, kamu akan berhasil, diberkati di situ. Tuhan sudah beri tanah Kanaan supaya mereka usahakan. Sebab di tempat itu, pada saat mereka usahakan, kerjakan apa yang ada di sana, disitulah itu yang akan menghasilkan kehidupan kepada mereka, memberi mereka makan. Saudara, siapa yang ada tanah? Ada tanah tapi tidak diusahakan, dikerjakan. Orang lain datang usaha, dia orang yang tuai, jadi mereka punya sebenarnya hasil dari tanah kita. Betul tak? Ini yang kadang-kadang kita orang-orang lokal ini kadang-kadang tidak berpikir itu. Kenapa kita datang? Sebab sebenarnya dari tanah itulah yang akan menghasilkan kita untung, memberi kita keuntungan. Tapi kalau kita tidak kerjakan, tidak usahakan, begitulah. Lihat orang-orang yang datang dan sewa tanah kita, dia buat semua. Sekarang mereka lebih maju dari kita. Maksud saya begini, tidak silap firman Tuhan berkata demikian. Betul. Menjadi satu pelajaran sebenarnya kenapa Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Di Mesir orang-orang
Israel waktu itu mereka jadi hamba abdi. Mereka bekerja betul di sana, mereka ada makan, betul mereka ada minum, ada kena kasih gaji. Tapi Tuhan bilang, tanah Kanaan yang saya janjikan harus sampai ke sini. Supaya apa? Supaya tanah itu diberikan kepada mereka untuk mereka usahakan, sebab itu adalah milik mereka yang mereka harus usahakan, kerjakan, karena pada saat mereka kerjakan tanah itu akan menghasilkan, membuat mereka jadi berhasil, membuat mereka jadi orang kaya. Jadi mungkin kita bertanya, macam mana kami yang tiada tanah? Biarlah, kalau Anda ada dalam posisi pekerjaan usaha Anda yang sekarang Anda ada, mungkin Anda seorang, di sini ada satu orang lagi guru di sini. Kalau Anda seorang guru, seorang businessman, businesswoman, kalau orang yang pintar dalam multimedia, biarlah itulah mungkin tanah Kanaan. Ayo lakukan itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, supaya melalui itu Tuhan biar angkat perlahan-lahan. Amin. Haleluya. Yang penting kau tahu destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan, kalau saya lihat ada orang-orang dia kerja sini, lompat sini, berhenti sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Dari kenaikan sampai kedudukan pasti tidak ada kedudukan. Tiada keturunan. Haleluya. Oke. Saya ingat ada seorang yang pada saat dia menemukan destiny-nya, saya lihat ya, dia usaha itu apa itu? Dari kecil-kecilan, dia jual dulu. Dia jual itu ayam. Dia terpikir, bagus saya kasih ternak ayam. Sekali dia buat, sampai hari ini dia berhasil. Yang penting temukan tanah Kanaan Anda. Di mana Tuhan letakkan Anda, itu ada dalam hati kita. Kalau Anda ditempatkan di situ seorang businessman, businesswoman, ayo. Kalau kita rasa itu kebolehan kita, talenta kita ada di situ, ayo gerakan, jatuh bangun, ayo maju saja. Mari kita teruskan, mari ubah, upgrade, tingkatkan cara pola pikir kita tahun 2020. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus. Berfokus pada hal-hal rohani dan hal-hal kekekalan itu panggilan surgawi, termasuk hidup kudus, setiap melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya terus di sana. Kita lihat, ini mengajar kita masa lalu. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Lama sudah kan? Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Ada tulis di sana, ini mengajar kita, mengingatkan kepada kita pada hari ini dan katakan pada diri sendiri. Lalu kita baca bersama 1, 2, 3. Masa laluku tidak menentukan masa depanku. Tambah sedikit. Lalu situasi sekarang, boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Situasi sekarang tidak membataskan janji Tuhan. Situasi yang Anda rasakan, yang Anda alami hari ini, hari-hari yang lalu, tidak membataskan, tidak menghalang janji Tuhan terjadi atas hidup Anda dan saya. Itu maksudnya. Dan seterusnya 1, 2, 3. Kita baca bersama 1, 2, 3. Fokus iman menentukan arah hidup. Pertama, iman, dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Dialah sumber segala-galanya. Dan kalau fokus iman kita kepada Yesus, maka kita percaya apapun perjalanan hidup kita, ya, Tuhan yang menentukan. Dan itu kita terapkan dalam hati kita.
Seterusnya kita bergerak. Ketiga, terus sekarang kita pergi di sini. Apa yang perlu ditinggalkan? Boleh kita katakan bersama, apa yang perlu ditinggalkan? 1, 2, 3. Sekarang kita tambah, apa yang perlu saya tinggalkan? 1, 2, 3. Apa yang perlu saya tinggalkan? Hari ini, 1, 2, 3. Hari ini. Yang pertama kita lihat Yesaya 43 ayat 18-19. Janganlah kamu mengingat-ingat perkara yang dahulu 2025 itu. Lihat, firman Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagi diri Anda. Tuhan membuat sesuatu yang baru bagi Anda dan saya. Tahun 2026 ini kita tangkap dengan iman dan terus bergerak. Ayo. Maksudnya, makna dan penjelasan, tinggalkan. Pertama, tinggalkan dosa dan kegagalan. Boleh kita baca bersama dengan kuat-kuat supaya kita bukan hanya pendengar. 1, 2, 3. Tinggalkan dosa dan kegagalan. Itu kita sudah baca tadi. Seterusnya. Terus, makna dan penjelasan ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang berada dalam penderitaan semasa mereka dalam pembuangan. Mereka ditawan oleh Nebukadnezar, dibawa di kota Babel. Mereka diperhambakan di sana berapa tahun? Selama 70 tahun. Ya, dan di sana mereka hidup tanpa harapan, tidak ada masa depan karena mereka hidup di tanah asing, orang asing di sana, Babylon. Tetapi Tuhan bilang waktu mereka di Babylon, dia bilang, ayo dirikan rumah-rumah bagi kamu. Maksudnya hidup seperti biasa, jangan terikat oleh pikiran, ya, jangan diikat oleh penyesalan, kekecewaan. Mereka pernah melihat mukjizat, ya, orang-orang Israel ini mereka pernah melihat mukjizat Allah di masa lampau. Maksudnya bagaimana Tuhan bekerja sewaktu mereka di Mesir, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir, ya, seperti pembebasan dari Mesir. Namun kini mereka putus harapan. Mereka terikat dengan memori, pikiran-pikiran kegagalan serta penderitaan yang mereka alami sewaktu mereka ada di Babel. Saudara, apakah Anda dan saya sepanjang 2025 Babel itu maksudnya kota di mana mereka diikat, ditawan di situ? Ya. Saudara, mungkin kita dalam hidup kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Israel di kota Babel. Masih fokus sama saya? Biarkan saja. Fokus ya. Jangan sayang nih. Sebab kita biar ini menjadi panduan bagi perjalanan hidup kita 2026 menurut keinginan kita. Ya, nah, mungkin kita tidak terikat seperti orang-orang di kota Babel, tetapi mungkin selama ini kita terikat, kita rasa kecewa, menderita karena pikiran kita, emosi kita, pernah ada anxiety, stres. Ayo, itu maksudnya berada di menderita, seolah kita berada di tanah asing, di kota Babel. Itu pengajarannya secara rohani. Tapi mari kita teruskan, coba lihat. Nah, jangan mengingat-ingat perkara yang dahulu. Ini bukan bermaksud melupakan sejarah atau karya Tuhan yang lama. Maksudnya bukan berarti kita melupakan pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita masa lalu. Tetapi jangan hidup terikat pada kegagalan kita masa lalu. Ya, jangan terikat terus dengan luka batin, sakit hati. Luka batin, sakit hati, ya, dan dosa masa lalu. Mungkin Anda pernah terlibat dengan hal-hal yang kotor. Contoh saja di sini tiada. Contoh, kalau kita lihat hari ini, bukankah banyak hari-hari ini yang terlibat dalam perzinahan, selingkuh dan sebagainya. Kalau itu pernah terjadi hari-hari yang lalu, jangan itu mengikat hidup kita. Pada saat kita bertobat,
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu Tuhan boleh selesaikan. Tetapi lihat di sana, jangan membatasi Tuhan hanya berdasarkan pengalaman lama Anda. Ini biar firman Tuhan ini mengikis memori negatif kita hari-hari yang lalu. Jangan membatasi Tuhan hanya berdasarkan pengalaman lama. Maksudnya jangan berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Tuhan mampu menyelesaikan, menciptakan langit dan bumi saja sekejap, apalagi masalah kita. Yang penting apakah kita terbuka, rela dan siap untuk diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Itu saja persoalannya. Kalau Anda tidak membuka hati, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan biarkan masa lalu menghalangi iman untuk melihat apa yang sedang dan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk tahun 2026 ini. Kita bergerak terus. Terima kasih. Yang seterusnya, Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru di dalam Yesaya tadi. Apa maksudnya perkataan itu? Tuhan menyatakan bahwa Dia masih, boleh kita katakan bersama, Dia masih, 1, 2, 3, Dia masih bekerja dan tidak berhenti berkarya. Haleluya. Yang saya teriak-teriak ini bukan marah ya, tapi supaya kita betul-betul dengar, betul-betul terdengar. Kalau saya bilang anunya macam saya tidak yakin dengan khotbah saya. Jangan-jangan saya tidak siap berkhotbah, atau saya pungut-pungut saja sebelum khotbah itu. Ada pernah dengar hamba Tuhan berkhotbah begitu? Dia kurang yakin itu dengan apa yang dia sampaikan. Dia belum belajar betul, dia belum selidiki. Oke. Kita lihat ke sana, mesti ada pembaharuan. Lihat sana, Tuhan menyediakan jalan keluar baru, harapan baru. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3 Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan jalan baru, harapan baru, musim baru bagi saudara dan saya, bagi keluarga yang dari sisi tahun 2026. Kita percaya terjadi suatu terobosan. Kita berdoa, kalau bukan Tuhan sediakan tanah, kita berdoa biar Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kita beli bangunan, itu tidak mustahil. Tahun 2026 Tuhan lakukan mujizat. Kami bermimpi dulu dengan iman. Kalau Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat masa lalu, 2026 Tuhan lebih lagi mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan banyak jiwa dituai. Nah, seterusnya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya, perkataan kuasa Tuhan tidak terbatas. Jika dahulu Dia membuka Laut Merah waktu Musa memimpin menuntun orang-orang Israel menyeberang sungai Laut Merah itu. Sekarang Dia guru besar sana di Tuhan mampu melakukan perkara yang berbeza kepada Anda dan saya untuk tahun 2026. Tetapi sangat besar kuasanya seperti yang Dia lakukan dahulu dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam studi Anda dan saya, dalam pelayanan kita. Dan dikatakan membuat jalan di padang gurun dan sungai di tanah kering. Membuat jalan di padang gurun. Padang gurun, saudara, itu tidak ada kehidupan, kering, tidak ada air. Saudara, apa maksudnya padang gurun? Mungkin saudara dan saya kita tidak berjalan di padang gurun hari ini, tetapi Anda mungkin kita mengalami hari-hari yang lalu seperti berjalan di padang gurun. Uang kita, ekonomi kita kering. Beras, selalu kekurangan beras. Itu berjalan di padang gurun. Duit, uang selalu tidak ada. Kan? Itu maksudnya padang gurun. Makan pun susah.
melangkah dengan iman dan berkata, Tuhan membuat jalan di padang gurun dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam kehidupan saya. Katakan begitu dengan iman. Dan Tuhan membuat sungai di tanah kering. Membuat sungai di tanah kering. Halo, boleh dengar saya? Ada nyanyian. Berkatnya seperti hujan, berkatnya seperti sungai. Apa sudah itu lagu itu? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Gitu. Sungai. Dia membuat sungai di tanah kering. Tanah kering tidak ada sungai. Tuhan terbitkan sungai. Sungai kehidupan, sungai sukacita, sungai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada masa-masa kita merasa kering, susah hati, kecewa, ya. Seolah waktu kita berteriak berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak dengar. Tapi pada saat yang tepat Tuhan alirkan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Berbahagialah orang yang mendengar pagi hari ini, yang memberi penumpuan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kalau Anda dan saya hadir pagi hari ini dan memberi penumpuan kepada firman Tuhan, ya, maka firman Tuhan bilang Anda berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sudah. Nah, bermaksud Tuhan sanggup melakukan perkara yang kelihatan mustahil dan dalam situasi yang tandus tidak ada harapan. Tandus itu ya, kering lah sama itu. Tandus, kering dan buntu. Buntu maksudnya tidak ada jalan. Lalu kita nyanyi, dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya. Terus, apakah pesan utama ayat ini? Sekarang kita lihat apakah pesan utama ayat ini. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Macam orang tua sebenarnya perkataan. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Tuhan masa lalu, tetapi Dia adalah Tuhan masa kini dan masa depan. Harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada janji dan kuasa Tuhan. Ketika hidup terasa buntu, Tuhan boleh membuka jalan baru yang manusia tidak pernah berpikir. Terusnya, ada lagi. Aplikasi maksudnya penerapan, kita terapkan. Apalagi apply dalam hidup kita. Hari ini boleh kita baca bersama dengan iman 1, 2, 3. Jangan biarkan kegagalan, trauma atau kenangan lama mengikat hidup kita. Percayalah Tuhan masih bekerja. Dia mampu memulihkan, memimpin, memperbarui hidup, pelayanan, keluarga, dan masa depan. Sikap yang harus kita ambil adalah percaya, bersedia, dan melangkah bersama Tuhan ke musim baru yang Dia sediakan untuk tahun 2026. Saudara saya, mari kita terima dengan iman. Kita tidak hidup sama seperti tahun 2025, tapi biar kita mengambil satu sikap hari ini, sikap yang benar. Sikap itu maksudnya melalui ini kita, mentality kita, pola pikir kita, cara kita berpikir hari ini. Kalau kita berpikir hari-hari yang lalu kita berpikir tidak mampu, tidak pandai, tidak ada pengetahuan, miskin, hari ini kita bangkit, ubah cara pikir kita. Saya bukan hidup seperti itu, saya diberkati Tuhan. Amin. Katakan saya diberkati Tuhan, saya orang kuat, saya mampu karena Tuhan memberi saya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dasar, hal-hal yang besar untuk tahun 2026. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam bisnis, dalam apapun, saya pasti
bersama Tuhan, saya boleh lakukan perkara-perkara yang di luar dari akal pikiran. Apakah Anda tangkap ini? Saya sedang berkhotbah. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan hanya untuk Anda saja. Bukan hanya untuk Anda. Tapi sebelum saya sampaikan, itu sudah saya terapkan. Saya katakan dalam hati saya tidak mau tinggal dengan kesuksesannya Allah. Coba kita seterusnya. Ada lagi ya? Ringkasnya Yesaya 43, 18, 19 menegaskan bahwa Tuhan memanggil kita keluar dari bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang masa lalu, anak-anak muda tahu ini. Kalau saya urai lagi ini panjang ya. Untuk menyambut karya barunya, karya Tuhan yang baru, yang penuh harapan dan penuh kuasa. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, jangan hidup lagi sebagai tawanan masa lalu. Seterusnya, tinggalkan luka dan kepahitan. Ramai percaya kepada Kristus, tetapi masih hidup dalam kepahitan masa lalu. Disakiti orang, dikhianati, dilukai keluarga, tersinggung dalam pelayanan. Seterusnya, tinggalkan segala beban, kata firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1. Ya, kamu boleh baca nanti Ibrani 12 ayat 1. Ada perkataan sana, tinggalkan segala beban. Yaitu apa itu beban? Kepahitan adalah beban. Kepahitan, ya, kebencian, kecewa, hancur hati. Itu maksudnya kepahitan adalah beban yang menahan kita dari bergerak maju. Kalau Anda dan saya masih simpan kebencian, dendam dalam hati kita, tidak puas hati, saudara, kita tidak akan maju. Anda tidak akan maju. Selalu Anda akan bingung, sakit hati selalu, yang mengasihi diri sendiri dan tidak akan membuat Anda maju. Karena itu akan menjadi penghalang. Tinggalkan itu, ya. Tinggalkan kejayaan lama. Kejayaan lama mungkin hari-hari yang lalu Anda sukses, berhasil. Bagaimana dengan sekarang? Ada orang bilang, kalau dulu Tuhan bekerja dalam hidup saya melayani. Dia masih berpikir yang lama, tapi sekarang lomai dia ada gairah melayani Tuhan. Ya, dia tertipu dengan keberhasilan pikiran-pikiran masa lalu. Sedangkan dia hari ini yang macam tidak berdaya, tidak apa-apa, tapi masih berpikir, masih mempertahankan masa lalu. Itu masa lalu, jangan berpikir masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Kadang-kadang bukan hanya kegagalan yang mengikat kita, tetapi kejayaan masa lalu. Jadi saya harap kita berdoa bersama-sama, semua kita sebagai keluarga ini, jangan kita terbuai dengan keberhasilan kejayaan masa lalu. Mari kita bersyukur dengan kejayaan masa lalu, tetapi kita mau bergerak lebih lagi. Ya, lebih daripada masa lalu, kejayaan masa lalu, keberhasilan masa lalu. Jika kita hanya bangga dengan zaman dahulu, kita tidak bergerak ke depan. Tuhan mau kita terus menghasilkan buah, bukan hanya hidup dari kenangan lama. Masih mengenang masa lalu. Apakah arahkan mata kepada apa yang di depan? Mari kita arahkan sekarang ini dorongan ya. Ini satu kata-kata dorongan sekarang buat kita untuk melihat. Fokus bagaimana kita arahkan mata kepada apa yang di hadapan. Yang pertama, fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tidak masa saya untuk menguraikan terus. Selagi mata kita pada manusia. Kalau Anda dan saya sebagai jemaat Tuhan memandang saya sebagai hamba Tuhan yang penuh, yang juga ada kelemahan sama dengan saudara. Kalau saya lemah, kalau saya buat kesilapan, kalau Anda ukur kesilapan saya, pegang kesilapan kami, itu akan membuat Anda jatuh, bukan maju. Itulah sebabnya jangan melihat kepada manusia. Kalau kita melihat manusia, kita akan kecewa. Kalau Anda berharap dan bersandar kepada manusia, bersandar kepada kami sebagai hamba Tuhan, Anda akan kecewa. Karena kami juga dalam manusia sama seperti Anda. Ada masanya kami lemah.
ada masanya kami silap. Ya, tapi kami berusaha untuk memperbaikinya. Kalau Anda menuding dan melihat kelemahan sesama kita, teman seiman, dia yang menyebabkan saya begini, dia yang menyebab, saudara, itu adalah alasan. Itu bukan sebenarnya itu bukan hal yang benar. Apa itu alasan yang benar? Yang menentukan itu adalah Anda dan saya. Amin. Mari kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Apa itu maksudnya? Orang mulut bilang, apa sih yang himali? Cepat merajut. Ini senjata iblis. Senang itu. Ya. Lepas itu, selagi mata kita kepada melihat pada manusia, kita akan kecewa. Selagi kita melihat pada diri kita sendiri, kita akan lemah. Selagi kita melihat kepada masa lalu kita akan lumpuh. Tetapi bila mata, boleh kita katakan bersama mata. 1, 2, 3. Mata. Tanpa mata kita tidak boleh melihat. Mata adalah sesuatu organ untuk melihat, untuk kita melihat. Mata berbicara tentang visi ya. Kalau kita tidak punya visi, tidak ada arah tujuan, tidak melihat ke depan lebih jauh, maka saudara kita akan gagal. Ya, tetapi bila mata kita tertuju kepada Kristus, mata berbicara tentang iman kita, juga kita dikuatkan. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan, mari coba seterusnya kita simpulkan. Fokus kepada panggilan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Panggilan Tuhan itu maksudnya rencana Tuhan mula-mula dalam hidup kita. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu masa depan yang penuh harapan. Mari kita pegang ini. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena kita pernah gagal. Ingat, ini kata-kata dorongan, kata motivasi. Tuhan tidak berhenti bekerjanya karena kita pernah gagal. Kegagalan bukan akhir dari hidup kita. Kegagalan tidak menutup masa depan kita. Kegagalan justru kadang mengajar kita untuk melompat. Kegagalan mengajar kita untuk bangkit dan melihat kenapa saya gagal. Saya gagal dari segi mana? Kenapa? Mungkin saya tidak berusaha, mungkin saya malas, mungkin saya tidak rajin. Karena hal ini maka saya harus pulihkan keadaan ini. Saya tidak mau lagi hidup dalam keadaan malas, tidak rajin, ya, mudah mengalah dengan keadaan. Misalnya kalau kita menyelidiki sesuatu kan, waktu kita baca Alkitab kata belajar, susah, tidak apalah dulu, simpan dulu, nanti coba lagi. Macam begitu kan? Kalau macam begitu maksudnya cepat mengalah. Susah, nantilah. Itu buat waktu kerja, susah, biar dulu, simpan dulu. Itu maksudnya selagi kita hidup, Tuhan masih ada tujuan dalam kehidupan kita. Fokus kepada masa depan yang Tuhan sediakan. Kristen bukan hanya tentang apa yang terjadi dahulu, tetapi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan saya, dalam career, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi Anda dan saya, seterusnya. Apa yang perlu kita terapkan dalam hidup kita hari ini? Putuskan dengan masa lalu. Tinggalkan, buang masa lalu kita. Apa itu? Mari lakukan ini. Maafkan orang yang menyakiti hati kita. Maafkan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah berkata dalam diri kita sendiri, siapakah aku ini? Malang hidup saya orang bodoh. Ayo, maafkan diri kita, bertobat terhadap diri kita, dan katakan, gantikan kata-kata itu. Saya diberkati Tuhan. Saya orang yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jangan simpan, lepaskan. Jangan simpan, jangan ulang cerita lama. Yang penting jangan ulang cerita lama untuk menyakiti diri sendiri. Hidup dalam identiti baru.
Yesus. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah baru. Identiti kita di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan. Mulakan langkah iman, kembali melayani, kembali berdoa, kembali berharap kepada Tuhan, kembali percaya kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita. Penutup, Tuhan tidak memanggil kita untuk melihat ke belakang seperti istri Lot yang pernah membaca kisah Lot, tetapi untuk melangkah ke depan seperti Abraham. Jangan biarkan masa lalu menahan hari ini. Sekali lagi, jangan biarkan, ini pesannya, pesan penutup firman ini. Jangan biarkan masa lalu menahan hari ini. Masa lalu kita hidup hari ini 2026. Jangan bawa beban masa lalu itu untuk hari ini. Kalau kita bawa, kita pikul beban yang sama sepanjang 2026. Ayo lepaskan dan ya, jangan biarkan masa lalu menahan hari ini dan menghalang masa depan. Filipi 3:14, aku berlari kepada tujuan. Seruan hari ini mari kita buat keputusan. Saya lepaskan masa lalu. Saya tidak terikat oleh luka dan kegagalan. Saya arahkan mata kepada Yesus. Saya hidup untuk masa depan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Biar lewat melalui firman Tuhan ini, itu dia, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Katakan, hari ini saya lepaskan semua apapun pengalaman-pengalaman pahit masa lalu. Dan katakan, saya bersyukur atas pertolongan Tuhan, keberhasilan, kejayaan masa lalu, dan yang akan membawa saya untuk terus melangkah, untuk lebih lagi mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan atas pertolongan Tuhan. Maka keberhasilan masa lalu dipertingkatkan dalam career, dalam pelayanan kita, dalam hubungan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi. Katakan, dalam careerku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku. Katakan dengan iman. Mari terapkan itu dalam hati kita. Saya tidak mau hidup dalam kehidupan masa lalu yang terasa terpenjara oleh emosi, oleh perasaan kecewa, oleh perasaan dendam, benci. Itu merugikan saya. Saat ini mari katakan, saya melepaskan semua. Haleluya. Bukan dengan barang-barang, Taman baru dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
pimpinan. Meskipun mungkin dalam perjalanan hidup kami ada jatuh bangun, kelemahan-kelemahan yang kami alami. Kalau ada hal-hal yang menyakiti hatimu sepanjang perjalanan kehidupan rohani kami, sepanjang 2025, ada kalanya perjalanan dengan kehendakmu menyakiti hatimu, melukai perasaanmu. Pagi hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami, dan kami mau menyerahkan kembali hidup kami, dan kami mau membuat suatu komitmen yang baru. Dikala kami mengambil perjamuan kudus pagi hari ini, mengingatkan kepada kami tentang pengorbananmu yang begitu besar sekali. Kami menyadari bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tidak ada di tempat lain. Yang lain, tempat yang lain mereka berusaha untuk mencari Allah dengan berbuat baik, dengan berbuat amal. Tapi di dalam iman kami sebagai orang-orang percaya, disebut sebagai orang Kristen, kami bersyukur bukan kami yang mencari Allah, tapi Allah sendiri yang datang mengutus anaknya. Sang Bapa mengutus anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, seperti dalam Injil Yohanes, sebagai domba, anak domba Allah yang menggantikan korban persembahan dalam perjanjian lama, kambing domba. Tetapi Yesus Kristus, Sang Firman itu menjadi anak domba Allah, jadi korban penebus dosa untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Telah membayar hutang dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan dan masuk di dalam destiny rencana yang begitu dahsyat. Kami percaya tahun 2026 ini kami tidak sama seperti tahun 2020. Kami melangkah di dalam tahun baru, langkah yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan. Mari kita nyanyikan lagu ini, dan saya minta yang melayani dalam perjamuan kudus silakan kita bergerak. Mari kita nyanyikan lagu ini, biar lagu ini menjadi doa kita. Mari kita renungkan arti daripada lagu ini. Itulah diri kita, itulah hidup kita, penyerahan kita pada Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. dengan
Menyamismamu ya Tuhan. Menyamismamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Kami mengakui ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan lebih 2000 tahun yang lalu, menjadi korban penghapus dosa seluruh umat manusia. Pagi hari ini kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan tulus hati, kami mengakui ini adalah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima ini dengan tulus hati, mengingat kembali pengorbananmu di atas kayu salib. Tanpa pengorbananmu, segala kehidupan kami semuanya sia-sia. Tanpa pengorbananmu, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan bagi kami. Kami terima ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan ini. Kami mengakui ini adalah darah Kristus. Air anggur melambangkan darah Yesus tercurah di atas kayu salib sebagai yang menyucikan segala dosa, kekotoran, kenajisian kami. Oleh darah Yesus Kristus telah membayar lunas harga hutang dosa, telah menebus kami dari hukuman kekal selama-lamanya. Kami terima, kami akui ini adalah darah Yesus Kristus yang merupakan air anggur sebagai gambaran daripada darah yang tertumpah. Kami terima ini dalam nama Yesus. Amin. Kita minum bersama. Mari kita berdiam diri sejenak dan kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tolong pegang ini ya, jangan lepaskan dia. Cinta Yesus Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
serahkan semua keluarga yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang tidak bersama-sama, tidak sempat bersama kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan pada tahun ini adalah minggu pertama. Tabat pada tahun 2026 kami berkumpul bersama-sama. Kami satukan hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada tahun 2024 ini kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, hubungan dalam keluarga, studi anak-anak kami. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami tinggalkan, kami tanggalkan masalah kami, pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang mungkin hari-hari yang lalu, masa lalu, masa gelap kami. Kami tidak melihat terang, kami tidak melihat jalan terbuka, kami merasa seolah jalan tertutup. Kami katakan pada hari ini, kami hidup tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan buka jalan dalam bisnis, dalam career, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam hubungan keluarga, bahkan hubungan kami sesama sebagai teman seiman, kawan seiman, sebagai keluarga di dalam Kristus. Kami lebih lagi mengasihi, mencintai Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan, dan kami melihat, kami percaya bahwa kami mau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat menyertai kami, sehingga Tuhan firman-Mu berkata kami jadi kepala dan bukan keluarga. Kami juga bersyukur atas keberhasilan pekerjaan Tuhan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan sepanjang tahun-tahun yang lalu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, berkat-berkat yang Kau curahkan dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2025. Tuhan, kami bersyukur semuanya. Haleluya, itu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu bersama kami, Tuhan yang menggenapi firman yang berkata menyertai kami selalu, menopang kami, dan firman berkata Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam tahun 2026 ini kami sangat percaya bahwa Tuhan boleh bergerak lebih lagi melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan, usaha, studi kami. Tuhan bergerak di hadapan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, termuliakan Engkau Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini, Tuhan, yang masih mungkin ada di dalam hati mereka menyimpan luka-luka lama, perasaan-perasaan negatif dan sebagainya, kekecewaan, kehancuran, kebencian, dendam. Biar kami berdoa dan kami katakan, semua anak-anak Tuhan, kita semua katakan dalam nama Yesus, kami mau tinggalkan itu, kami mau lepaskan itu, kami mau lepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kami. Kalau kami melukai perasaan orang lain, Tuhan ampuni. Kami mau lepaskan pagi hari ini. Kami tidak mau bawa beban-beban masalah-masalah masa lalu itu ke tahun yang baru ini. Kami lepaskan semua, karena Kau berkata hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, mempunyai kesenangannya tersendiri. Kami berdoa, kami percaya dengan iman tahun ini, sekalipun kami menghadapi cabaran dan tantangan, tapi kami melihat Tuhan berjalan bergerak di atas badai dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami letakkan hidup kami letakkan pekerjaan kami letakkan pelayanan kami letakkan hubungan keluarga kami, kesehatan kami secara pribadi, bahkan keluarga kami letakkan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2026 ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menopang kami. Kami percaya bahwa Tuhan menggenggam tangan kami, menuntun kami untuk
berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, baik yang sekolah menengah maupun di dalam sekolah rendah. Dan tinggal kami serahkan dalam tangan-Mu saat ini, anak-anak sekolah minggu semua. Biar Tuhan Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran berasal dari Tuhan. Buka jalan, buka pintu untuk keberhasilan buat mereka, kebijaksanaan dan kepintaran bagi mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati dengan hikmat, berkati dengan kesehatan, minta yang cerdas di dalam nama Yesus Kristus. Juga kepada kaum bapak-bapak, ibu-ibu, para muda-mudi Tuhan, mari berkati. Biarlah kami bergerak di dalam rencana-Mu untuk tahun 2020. Kalau kami diberkati, kalau kami berhasil, Tuhan pimpin, pegang hati setiap kami, supaya kami tidak tenggelam di dalam keberhasilan kami. Justru pada saat Tuhan memberkati kami dalam keberhasilan, kami semakin giat melayani Tuhan, dan tetap ingat bahwa semua yang ada pada kami, semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi-Mu. Tuntun dan pimpin anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik waktu mereka tidak bersama kami, baik mereka yang ada di luar Keninau, dimanapun. Tuhan pimpin dan tuntun mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama.